Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Walladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullih. Wa billahi syahida wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima wa ba'd. Fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairal hadyi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ayyuhal ikhwah akramana subhanahu wa ta'ala. Hakul muslim lil muslim sittun, haknya orang Islam kepada orang Islam lainnya itu ada 6. Mungkin di hadis lain disebutkan jumlah yang berbeda, sebatas pemberian contoh-contoh. Di antaranya ketika bersin dia berucap alhamdulillah, doakan dengan yarhamukallah. Dia mendoakan balik dengan yahdikumullah wa yuslihu balakum. Salam dijawab, termasuk ketika meninggal diurus jenazahnya. Diupayakan setiap orang Islam bisa mengurus jenazah dengan benar. Apalagi ada institusi semisal masjid, tentunya yang jadi imam dipilih yang memang bisa ngimami, bukan sebatas ngimami salat 5 waktu, tapi juga menjadi imam di dalam ilmu kajian. Termasuk apabila ada jenazah bisa mengurus mandiri. Karena al-mayyitu yu'adzabu fi qabrih bima niha alaihi. Mayit dikubur disiksa karena diratapi. Artinya orang punya kewajiban menjaga diri keluarga dari api neraka, termasuk dididik nanti bila saya mati jangan diratapi. Akhirnya tidak mendidik, sehingga ketika mati dia diratapi, kena siksa. Kenapa? Enggak melaksanakan tugas. Maka untuk meringankan beban jangan sampai diratapi, makanya majelis taklim harus bisa mengurus sendiri. Meratap itu bukan semasa, bukan di waktu kematiannya, tapi ketika jenazah sudah dikubur di rumah, sengaja dibikin acara, disuguhkan makan, ngundang orang untuk ngumpul-ngumpul, itu juga meratap. Sementara resiko meratap ialah bila mati tidak tobat, nanti bajunya dari aspal, godok, blekuduk, sok neawak, rompinnya penyakit gudik. Maka untuk menolong supaya secara sunnah sehingga tidak ada unsur ratapan, ini termasuk bagian dari memenuhi hak saudara yang meninggal, bukan semata ditusi, kafani, sholati, kubur, termasuk tiadakan, hilangkan tradisi meratap. Masih adakah di masyarakat tradisi meratap?
Ya ngumpul, dibikinkan makan, diundang orang sampai 7 hari, 41 se, keberapa lagi, setahun sekali, kan meratap juga. Berat itu resikonya, sehingga bukan semata seringnya keluarga perempuan di rumah pas mati, ini bisa masyarakat terlibat di dalam ratapan. Makanya supaya diurus dengan betul-betul mandiri. Nah, untuk itu insyaallah akan saya rangkumkan bagaimana mengurus jenazah. Pertama, ketika ada gejala kematian sing nunggoni yang bisa mentalkin, sehingga nanti dikatakan ucapkan la ilaha illallah. Aja nyebut, Pak, nyebut, Pak, nyebut, engko Pak muni but ngono. Pak nyebut la ilaha illallah, dikenepi gitu loh ya. Aja nyebut tok. Nyebut la ilaha illallah. Sekira bisa mengucapkan sudah. Selagi tidak ada ucapan lain biar, supaya kata itu kata terakhir. Karena fadilahnya surga. Dan itu butuh latihan, keikhlasan, pengamalan. Yang kedua, ketika sudah les, nyawa wis copot, dibantu tenaga medis untuk meyakinkan oh wis mati tenanan, maka dipejamkan matanya, diremne, karena ketika nyawa dicabut mata mengikuti, maka diremne. Lalu didoakan. Doanya di grup Masjid Solihin itu sudah saya kirimkan doanya. Terus tak kirimnya Pak Indul, nanti biar dikirimnya pada yang lain. Bagaimana doa ketika nyawa sudah jelas meninggal. Sudah masuk, silahkan dibuka Pak Indul doanya. Bisa dikirimkan pada yang lain. Pas ngeremne doa nanti ketika praktek namanya diganti siapa yang mati. Di hadis ini namanya Abu Salamah. Bila yang mati nanti namanya fulan ya Allah maghfir li fulan. Li fulan apa jenenge sapa? Pilih pundi? Li fulan apa jenenge sapa? Wah aku engko saknone ditungakne. Aku rong wasiap. Wis fulan mawon. Fulan kuwi apa mbuh? Nanti li Abi Salamah diganti li fulan atau siapa nanti yang mati disebutkan di situ. Ya Allah, yaitu Allah maghfir li Abi Salamah warfa darajatahu fil muqarrabin wakhlufhu fi aqibi fil ghabirin waghfir lahu walana ya rabbal alamin. Allahumma fsah lahu fi qabri wa nawwir lahu fi. Ya Allah, ampunilah dosa Abu Salamah. Nanti yang lainnya ya ganti saja namanya. Angkat derajatnya di golongan orang yang punya kedudukan dekat di sisimu. Angkat derajatnya di golongan yang punya kedudukan dekat di sisimu. Beri ganti kepada dia di keluarga yang ditinggalkannya. Semoga keluarganya diberikan kesabaran, ganti lebih baik, pelajaran-pelajaran, dan banyak ganti itu. Ampuni buat dia dan juga buat kami, ya Allah Rabbul Alamin. Ya Allah, luaskan dia di kuburnya supaya tidak kena himpitan kubur. Wong kafir itu kayak timping, kepeng, kena himpitan kubur. Dan beri cahaya dia di alam kubur, terang benderang. Bukan di kuburan, tapi di alam kubur. Itu doanya ketika ngerem nih. Setelah itu baru disiapkan dan cepat, tidak usah menunggu sesok sok mben. Sekira yang bisa memenuhi hak itu bisa, supaya segera, karena pesan Nabi segerakan jenazah. Lek apik bentang cetok apike senada dengan itu.
Kemudian keluarga harus ridho, harus sabar, lalu berdoa, Allahumma ajurna fi musibatina wa akhlifna khairan minha. Ya Allah, beri saya pahala di musibah ini dan beri ganti lebih baik. Itu diantara urut-urutannya. Supaya sabar butuh ridho. Supaya bisa sabar butuh ridho. Karena sabar itu ngempet, ben iso ngempet, reme kudu pakem, ridho itu reme. Supaya ridho gimana? Satu, sadar ini takdir. Apapun yang terjadi takdir. Sekarang terjadi mati, ya wis iki takdir. Tompo. Yang dua, berhusnudon, berbaik sangka. Ini mesti ada kebaikannya, yaitu istirahat. Karena Allah yang paling tahu. Yang ketiga, sibuk menggali pelajaran. Termasuk pomaku sing mati siapa purung. Yang keempat, ridho. Ya karena itu kebaikan. Mengapa enggak ridho? Lek ridho ngono itu namanya sabar. Nah, semoga kita sabar. Ganti-ganti yang lebih baik. Berikutnya persiapannya, yang siap memandikan kainnya dan perangkat yang lain, kayu-kayunya dan sebagainya. Pemberitahuan kepada keluarganya, kerabatnya, terutama yang bisa mengurus jenazah dengan baik, diberitahukan. Dan diprogramkan nanti kira-kira jam berapa disolati. Dan seringnya itu dipengaruhi oleh penggalian area kuburan, enek sing penak diduduk, enek rada angel. Itu diperkirakan nanti disolati jam berapa, dirancang. Tujuannya nanti solatnya satu gelombang saja. Karena sholat jenazah itu fardunya kifayah. Nek sebagian wis nglakoni liyane enggak wajib. Lek sing nglakoni satu gelombang saja nanti biar wajib semuanya. Itu lebih bagus, lebih besar pahalanya daripada gelombang kedua karena kelasnya sunnah. Makanya diupayakan begitu selesai didusi, dikafani aja langsung disolati. Nanti ada yang menghandle. Diupayakan nanti solatnya sak grudukan wae. Pemberitahuan jam perkiraannya nanti tujuannya sing adoh-adoh nanti bisa memperkirakan, sing repot-repot bisa memperkirakan. Bapak kadung enek diomongne gruduk jebule sesuk. Oh, kadung rono jebule sesuk. Nanti bila diperkirakan jam penyolatan atau jam penguburan itu nanti orang bisa maksimal di titik waktu yang sama, nanti bisa kompak. Diperkirakan itu. Nah, itu penting supaya maksimal hasilnya. Termasuk persiapan lainnya adalah untuk ngecek jangan sampai ada beban yang membebani hak-hak anak Adam. Entah itu hutang piutang atau yang lain, itu supaya betul-betul itu diteliti, jangan sampai dikubur masih punya beban. Kenapa? Panas, mesak nih keluarganya panas. Makanya fungsi warisan itu pertama ngurus jenazah, biaya duduk, lek pancen berbiaya atau beli tanah, bila beli, ini berbeda-beda masing-masing daerah. Yang jelas untuk biaya penguburan termasuk kafan. Berikutnya fungsi warisan yang kedua untuk membayar utang. Yang ketiga wasiat. Yang keempat bila ketika membagi waris enek wong sing teko fakir miskin disangoni diciprati sak pantese. Sisane baru diwaris. Aja diwaris utangnya belum beres, nggak boleh. Karena yang paling punya hak kepada harta si mayit. Utang itu bebannya mayit. Makanya dia harus dipenuhi haknya dulu. Berikutnya haknya mayit secara umum itu 4: dimandikan, dikafani, sholati, dikubur. Siapa yang memandikan?
Jawabnya laki ya laki, perempuan ya perempuan, kecuali suami istri. Suami bisa memandikan sendiri, istri juga bisa memandikan. Laki ya laki, perempuan ya perempuan. Aja perempuan sing ngetusi laki-laki, jangan. Laki ya laki, perempuan ya perempuan. Bila silang itu khusus suami istri, istri memandikan suami, suami memandikan istri. Dan yang memandikan yang ngerti cara memandikan dan rata-rata ngerti. Lek adus dhewe iso, ngedusi wong ya iso. Iso adus dhewe mboten? Sinten sing dereng saged adus? Jangan mengatakan aku ra iso. Kok enggak iso? Memang selama ini kamu ra tau adus, kok muni ra iso iki? Harus iso. Enggak boleh mengatakan aku ra iso. Harus bisa, aja ngejebne wong liya. Aku kudu iso. Pegang prinsip itu. Ben iso ngedusi kerabate dewi-dewi. Kenapa? Dia yang paling berhak. Dan masing-masing itu mesti iso. Rukunnya itu dua. Sitok niat, sing kedua kembloh, keploh, resik. Itu saja. Carane piye enggak masalah. Sing penting niate ngedusi, yang kedua wis resik, basah kuyup. Kembloh kabeh, saged mboten? Wah mesti iso, mosok ngono ra iso lho ya. Kaya optimis ngono, gak iso. Piye to ora iso? Iso. Iso mboten? Jenengan jawab, iso. Terus ngendi? Ah ngono, mosok ora iso. Aja muni ra iso. Iso. Baleni malih. Ah ngono. Nyapa dadak ngongkon wong lho. Sempurnanya lek tadi itu sing paling pokok, sing penting niat karo resik kembloh itu beres. Ra diwudune ra apa-apa, bape kembloh keploh-keploh niku sudah mewakili wudu itu masalah. Kalau mau pahala tambah ada kesunahannya, yaitu siapi daun bidara, tepung lembut, dicor banyu, saring nek timbo dan kapur barus. Itu sempurnanya. Ditambah yang lain sabun sampo monggo, sikat monggo. Siapkan dulu itu. Dan airnya cukup. Bila sudah peralatan tadi diupayakan temannya tertutup. Aja ditutup malah hinceng-hinceng, tak ndelok ngedusi. Kadang wonten sing hinceng-hinceng lho. Oleh ganteng ayu rame dinceng, lelek dinya, ndak boleh itu. Itu terbuka aurat, itu harus jaga rahasia. Jonggi inceng-incengan. Maka itu temannya tertutup. Bila rumah kita kamar mandinya luas, itu bagus. Sehingga dilebokne kamar mandi, tutup pintunya aman. Dusi dewi aman. Andaikan dicepot tanpa sandangan rawer-raweran belas pokok bojone boleh. Bapak dhisik pas si urip ya aduse bareng. Suami istri adus bareng niku ndatipun tutup napa dicepot total. Wah, adus ditutup ya ora sida adus ya. Jenenge adus ya dicepot total. Nek bojone silahkan cepot total, tapi lek wong liya auratnya tetap ditutup. Itu kepala agak diangkat untuk diurut-urut perutnya, enek sing metu bendang karuan metu, depan maupun belakang. Setelah itu diceboki bersih, sabun ketika nyeboki. Setelah itu sikat gigi. Lek nek gigi palsu boleh dicopot dari emas, tapi lek ngerusak mulut jangan. Setelah itu menggunakan daun bidara, fungsinya untuk membasuh anggota wudhu dhisik menggunakan air daun bidara. Ya tangane, wajahe, nanti lengen, tangan kiwa, terus diusapne sirahe. Termasuk sebelum nyatain nyeboki tadi pakai daun bidara plus sabun monggo.
Bila sudah kepala diusapkan begini, kemudian disela-selai sambil disampu ben rambutnya resik. Lah wis dikerujuk, setelah itu sekujur tubuh, tangan dhisik, gerujuk daun bidara, sabun. Setelah itu gerujuk sabun lagi, gerujuk sabun lagi sampai 3 kali. Ganti sing kiwa juga demikian. Bila sudah selesai, terakhir kakinya. Mesti iso. Siapa selama ini orang tahu wudhu? Nah seperti itu. Seperti mandi junub, itu sempurnanya. Kemudian yang terakhir digerujuk dengan air gerusan kapur barus, barku jangan digerujuk lagi sehingga nanti ben aroma kapur barus. Yang jelas memandikan mesti iso, diupayakan kerabatnya sendiri, rasa ngundang wong liya. Masalah kafan juga tidak rumit, minimal kebuntel kabeh walaupun selembar. Sempurnanya 3 lembar. Kain yang nempel di tubuh supaya kain kesukaan. Dhisik kesukaan nyandang kuwi sing endi, itulah supaya jadi lapisan pertama. Bentuknya selimut boleh, jarit boleh, sarung boleh, atau baju ketika ihram juga boleh. Itu lapisan pertama. Setelah itu lapisan kedua, lapisan ketiga. Yang penting itu auratnya tertutup. Dan tidak ada peraturan khusus kafan kudu ngene, tidak ada. Intisarinya itu adalah nutup aurat dengan 3 lapis, itu sempurna penutupannya. Tali pocong nggak harus telu, tapi sak cukupe. Tali pocong, tali apa? Tali mayit nggak harus telu, tapi sak cukupe. Telu sikil karo sirah bagian tengah. Lewange gedhe dawa ya ditambah neh, malah 5 atau malah 7 ben jombledeh. Fungsinya begitu, tali itu fungsinya begitu. Jumlah itu bukan keharusan. Tapi masyarakat ojo rapi turun telu gampang matek. Itu jadi akidah, nanti bisa syirik kalau begitu nanti. Itu nggak boleh terjadi. Kemudian selesai dikafani, nanti bisa diberi minyak wangi, diolasnya putih semprot, nggih terserah. Kemudian apabila memandikan sudah, otomatis di kuburan sudah gerak dari awal. Gerak dari awal. Sapa sing yang kuburan yang disiap nih, gerak dari awal ben cepet. Gerak dari awal ben cepet. Nah, butuh bayar yang bayar. Andaikan gawe karasan itu 1.000, 150.000 apa piro, itu butuh bayar ya silahkan. Ini masyarakat kerja bakti ya monggo, itu pahala mereka. Itu supaya sing duduk itu secepat mungkin, karena dipengaruhi lama tidaknya ketika menggali. Bapak anak sing penak diduduk, anak yang sulit, maka itu supaya cepat, maka itu supaya segera dari awal. Termasuk kayu-kayu ini dan macam-macamnya itu termasuk sejak dari awal. Andaikan kayunya gitu dipotongi 80-an senti, itu lebih mudah notoni. 80 cm maka ngedekne jentrek plek itu kan mesti cocok loh ya. Mesti cocok lek 80-an senti. Dibikin miring, toto seret kan cepet ya. Itu ndak usah repot motongi. Itu spesial digawe seperti itu. Tapi itu mubah. Nggak harus bagaimana. Tapi andaikan itu termasuk penemuan sing mudah untuk dikerjakan. Kemudian ketika sudah ngompak kepada kaum muslimin untuk nyolati. Siapa sing imami? Kalau memang dari perangkat desa sudah sunnah, serahkan saja. Tapi apabila belum, sementara wis biasa ngaji, imam masjid supaya bisa ngimami.
nanti lapor kepada perangkatnya, ngapunten Pak Mutin keparongo kalau badhe matur bilih jenazah menika biasa ngaji, mereka badhe dipun urus kados ilmu anggone ngaji, pakai bahasa seperti itu. Wah, monggo monggo monggo, seringnya mereka itu seneng. Tiang pinten? Ya wong papat ora apa-apa. Wong papat niku pun biasa ngaji, sing ngurus jenazah surah niku wong papat mboten napa-napa. Tapi natane sop niku modelipun ngeten. Pomo enek wong papat tok til arep dhewe imam, sop pertama wong siji, sop kedua wong siji, sop ketiga wong siji. Ngeten model natanipun sop jenazah ngeten. Laki-laki searah kepala, perempuan bagian tengahnya. Lek wonge akeh ya sop pertama sepenuh barisan, sop kedua sepenuh barisan. Nah seperti itu. Diupayakan sing nyoleti itu supaya ada minimal 4. Syukur-syukur 40. Karena mana-mana jenazah muslim disolati 40 ahli tauhid, bukan 40 tok, tapi 40 ahli tauhid. Yang sudah mengkaji sunnah, bebas dari napa? Khurafat, bid'ah, tahayul, napa biasanya? TBC nggih. Bebas T, tahayul, bebas B, bid'ah, bebas C, khurafat. Betul-betul ahli tauhid dan ikhlas. Permintaan mereka mengatakan tak kabul nih. Ampuni ya wis, rahmati dia ya wis. Diupayakan begitu. Itu cara menata sop lurus. Di masjid boleh, di pelataran boleh. Bila di pelataran sandalnya panggah tinggi boleh, pokoknya nggak ada najisi. Nggak harus di pelataran itu dipasang tikar, nggak usah. Panggah sandalan wae. Sementing sandalnya nggak ada najisnya, nggak masalah. Diupayakan satu gelombang, wonge waken masjid ra cukup, nek pelataran wae. Sehingga nanti sawak geruduk bareng, jangan bergelombang. Sak geruduk bareng, jangan bergelombang, supaya semuanya punya nilai wajib. Kemudian bila jenazahnya gitu laki perempuan masal, sing cedek imam ganti jentre kan kulon ngeten nggih. Jenazah siji loro jentre ke barat ngono jentre. Sing paling cedek dengan imam, imamnya nek kene, ini sing paling kedudukan agamanya terbagus dan paling dewasa. Berikutnya, baru perempuan di sini. Untuk perempuan nanti habis kepala, perempuannya agak gini. Nah ngeten, ini kepalanya habis lagi, perempuannya ke sana. Kenapa? Tata imam bila laki-laki searah kepala, bila perempuan arah tengah badan, maka cara menatanya begini. Nah ngeten. Itu dengan cara sholatnya 4 takbir. Takbir pertama angkat tangan, lalu sedekap, membaca Fatihah diawali ta'awud bismillah ditambah surah silahkan. Takbir kedua angkat tangan boleh, tidak juga enggak mengapa, lalu membaca sholawat, sholawat bromiyah, bukan sholawat nariyah, sholawat ibul kulub enggak boleh. Selawat penolak pandemi juga tidak boleh loh ya. Li khomsatun, sampeyan kok selawatnya li khomsatun. Salat Ibrahimiyah, ayo salat. Takbir ketiga angkat tangan boleh, tidak juga enggak mengapa. Disitulah doanya waghfirlahu warhamu wa'afi dan seterusnya itu dihafal nih. Penapa apa dari yang dongane? Apa lo yo lali ora to kangge masalah. Bikin tulisan nek kertas di dompet, dibuntel plastik, selawaya-wayah kangge apa celati hafal dhisik. Diperbarui, pembaruan hafalan. Hilang mboten? Gampang hilang. Masa mek ketok salat dongane lali, piye terusan malih? Masa mek ketok salat takbir dongane lali? Silahkan catet, dimasukkan dompet. Kan biasanya kagungan dompet mboten? Masa enom ganteng-ganteng ra ngesake dompet. Om ganteng dompetnya ya apik, isine ya apik ngono lho nggih.
Fungsinya begitu. Tujuannya nanti lali buka, nah begitu. Atau mungkin di HP, silahkan nanti dibuka, nanti bisa memperbarui hafalannya. Kemudian takbir yang keempat, angkat tangan boleh, tidak juga enggak mengapa, langsung salam boleh, disisipi doa dulu juga boleh, doa yang ketika tadi diulang, enggak masalah. Doa ketika tadi diulang. Kemudian tidak ada pendahuluan sebelum sholat dan tidak ada pengakhiran sesudah sholat. Jadi tidak ada zikir sebelum sholat, tidak ada zikir sesudah sholat. Selesai salam ya sudah. Bila sudah siap berangkat karek budalane wae. Dan diupayakan sebelum sholat itu diadakan pembebasan. Caranya pembebasan itu ketika mau diberangkatkan. Yang benar pembebasan beban itu sebelum sholat. Kenapa? Karena Nabi SAW itu ketika diminta untuk nyolati, Nabi tanya, ujung-ujungnya sasarannya, lek ndek utang segera dibayar. Karena waktu itu ditanya, ndek utang gak ada, enak sing bayar mboten. Wis salatono aku ora wae. Tapi nggak mau nyolati. Bukannya nggak boleh disolati, tetapi hikmahnya memancing empati. Memancing empati. Kenapa memancing empati ini? Memancing simpatisan. Bah, mosok ra disolati, mesakne ya wis tak bantu nih. Waktu itu ada yang nyanggupi, saya bayar utangnya 2 dinar. Dari hartamu mayit bebas ya baru disolati. Memang untuk memancing simpatisan ben enek sing bantu. Ketika sudah ditanya, wis tak bayari lunas sampun, kata Nabi, sekarang telah tiba kulitnya dingin. Utang walaupun itu enek jaminannya boleh, hanya gara-gara belum dibayari panas. Makanya lek utang kudu enek, harus ada, lek utang harus ada. Enggak dijawab toh. Lek utang harus ada jaminannya, ojo utang kosongan. Karena utang itu bisa habis nanti lek balekne opo lek enek jaminane. Ojo utang kosongan. Kecuali sapa jaminannya Allah, lilo ya wis, lek pancen lilo ya ora apa-apa. Mananya sapa ora iso bayar ya sudah tak tagih akhirat Allah sing bayari. Harus ada jaminannya. Jaminannya memang Allah yang dijaminkan, yang memberikan hutangan ridho. Bila tidak ridho, kudu enek barang yang senilai dari barang yang dipinjam. Di situ ada dalil farihanum maqbudoh, jaminan yang bisa dibuktikan. Sehingga nanti bila nggak bisa bayar, nanti jaminannya sudah ada sehingga tidak membaratkan mayit. Itu dibereskan. Itu Nabi memastikan pembebasan utang itu sebelum sholat. Makanya di mana-mana ketika saya diberi kesempatan itu sebelum sholat itu saya sampaikan arahan dulu. Termasuk pembebasan itu, termasuk bagaimana cara ngurus jenazah yang benar, bagaimana cara sholatnya, termasuk bagaimana nanti penguburan ini dan seterusnya, itu disampaikan dulu. Termasuk bila ada khurafat yang nggak benar, nah nanti dijelaskan dulu. Apa perbuatan-perbuatan yang nggak benar? Pertama, diharuskan khutbah sebelum pemberangkatan. Saya belum tahu dalilnya khutbah sebelum pemberangkatan. Yang ada adalah pembebasan hutang dari si mayit. Nabi melaksanakannya sebelum disolati. Kalau saya sendiri ketika sudah dijelaskan gamblang, sholat selesai, tinggal bismillah berangkat gitu saja. Nggak ada khutbah seremonial, khutbah pemberangkatan jenazah, nggak ada. Kecuali tadi belum dibebaskan, sekarang disusulkan, yaitu mungkin urusan lain. Istilahnya mamit nih, kita juga belum menjumpai syariat mamit nih mayit budal. Kita belum menjumpai. Pamit ora pamit ya di budal nih, mosok digandoli panggah nek ngomah ae.
Itu sudah keharusan, memang haknya si mayit itu, tidak usah dipamit nih. Termasuk yang lain butuh untuk dibenahi, jangan sampai ada acara pemayungan jenazah, berobosan golek berkah neng sore keranda. Ada kan di masyarakat? Datang ngeprok kendil, datang ngeculne pitik, kemudian datang sawur sepanjang jalan. Nah, itu butuh dijelaskan, itu tidak dari Islam. Termasuk ngeronce kembang dikekne dhuwure bendoso, nah, itu juga ditinggalkan. Karena kembang tolong itu simbolnya Hindu atau Buddha untuk mencari keberkahan 3 dewa, Brahma, Siwa, dan Wisnu, simbol bunga-bunga. Syirik mboten? Oh, syirik nggak boleh itu. Syirik nggak boleh itu. Gambar seperti itu. Dan tidak boleh semasa pengiringan diiringi dengan dupa. Sapa yang baru melihat wong mati yang kuburan diiringi dupa? Sapa yang baru melihat? Injing mau kula roh gambare nek video sinten? Jawa Tengah mriku sinten sing ninggal tokoh Jawa Tengah. Itu ada dupanya. Oh, bakno bentul ya. Dalam artian yang disebutkan di hadis dilarang diiringi dengan api, ternyata masih ada di masyarakat yang mengiringi dengan api. Tidak boleh itu. Demikian juga diiringi dengan suara tangis atau suara apa, atau sepanjang jalan suara nyanyi, suara solawatan, atau sepanjang jalan la ilallah sepanjang jalan. Pernah ada kayak gitu? Nah, tidak boleh itu. Masing-masing zikir dewe-dewe sambil mengambil pelajaran, apa sing dipikul aku ngono ki aku siap apa urung. Kemudian yang paling bagus itu dipikul, yang paling bagus. Apa yang paling bagus? Dipikul. Yang paling bagus dipikul. Tapi apabila berat, jauh, jalannya becek, peteng-peteng, ya dinaikkan kendaraan, nggak mengapalah. Tapi selagi terjangkau, banyak tenaga kuat, yang paling bagus apa? Dipikul. Dene berat, ya pakai kendaraan, ya tidak mengapa. Kemudian ketika masuk ke area kuburan, sandal cepot, sandal dilepas. Lalu ketika di kuburan jangan ngidek-ngidek yang di situ, yang sore anak jenazah. Cari sela-selanya. Itu dosa besar itu. Andaikan kobong atau ngidek lading gubrah-gubrah getih lebih mending daripada ngidek-ngidek ngelunggoi kuburan. Cari sela-selanya, kecuali terpaksa saja. Kemudian ketika memasukkannya dari arah selatan, dari arah selatan, sing nek ngesor ya sing rasa, kon engko jenazah gedhi, ora rasa engko ceblok engko. Sing rasa. Ketika meletakkannya berucap bismillah wa billah wa ala millati rasulillah diselehni. Bismillah wa billah wa ala millati rasulillah. Kemudian wajah dihadapkan ke kiblat, berarti sirah nek lor, sikil nek kidul, miring ngulon. Apa tali pocong dicopot? Tidak usah, kecuali ketika sedang ikhram untuk laki-laki, nah baru dibuka, telanjang kepala dibuka. Selagi itu bukan laki-laki, ketika ikhram kafan ditutup. Adapun khurafat lek ra dibuka dadi demit pocong, nah itu khurafat itu. Termasuk khurafat, diberantas itu, TBC ya, tidak boleh itu. Termasuk C-nya itu khurafat, itu dihilangkan. Gak enak ceritanya jadi medi pocong, demit pocong, gak enak. Setelah itu dipasang kayu, andaikan potongan 18 itu langsung dijentreknya miring, itu paling cepat, itu paling mudah. Soalnya itu paling pas ukurannya. Tapi terserahlah, yang paling penak, yang pundi itu sebatas satu model yang sifatnya boleh pilih saja. Kemudian ketika sedang menguruk, itu apakah butuh dipapras mubeng karasane? Itu sifatnya medinggi ngiring ini lemah dan gampang ceblok, itu sifatnya. Butuh ya monggo, ora ya ora. Nah, itu bukan ritual itu.
Cik diubengi pacul dhisik. Nah, kaya ritual lek ngono lho nggih. Kadang mek diubeng tok sret ngono pacul mubeng tok ora nyenggol blas. Itu khurafat kalau begitu. Lek tibane nggih ngiringne ben gampang lotroke lemah kuwi gampang. Itu enggak mengapa, itu hanya sebatas cara saja. Nah, itu bukan akidah. Dan tidak ada adzan dan iqamah nek kuburan. Enggak ada adzan dan iqamah di kuburan. Kemudian gundukannya dibikin setengah lingkaran, dhuwure sejengkal. Nanti apabila ambles, keluarga ziarah kubur nanti ditambah gundukannya silahkan. Patoknya cukup satu. Lah iso patok iku watu sing gawedi lah iso. Tapi Nabi rumiyin kalau ninggale Utsman bin Maz'un watu gawedi, wong mboten kuat njunjung, Nabi sing kuat njunjung. Patoknya cukup satu, kaya TMP, Taman Makam Pahlawan itu istilahnya. Tapi jangan menggunakan bahasa makam. Kados nek TKB, TKP, Taman Kubur Pahlawan ngoten nggih. Eme dingati ki ngoten nggih. TKP, Taman Kubur Pahlawan. Nek Taman Makam mangke makam wattakhidhu mim maqam Ibrahim musalla. Kok sanoke makam Ibrahim dianggap kuburan. Padahal makam Ibrahim itu bukan kuburan, itu ada di Masjidil Haram. Itu anjatan Nabi Ibrahim bangun Ka'bah zaman dulu. Jangan menggunakan bahasa makam, tapi apa? Kuburan. Dirubah kebiasaan menggunakan kata makam, ganti dengan kuburan. Cukup saja satu saja patok siji. Kemudian tidak ada tabur bunga, yang ada tabur tanah. Menabur arah kepala 3 kali dan tidak ada bacanya ketika menabur. Dan sebelum pulang diimbau si mayit mohonkan ampun kepada Allah, ditetapkan iman karena dia akan ditanya. Dan itu doanya tidak dipimpin. Dulu saya sering memimpin doa di kuburan. Akhirnya saya dapat masukan, Ustaz, saya biasa di Madinah bersama Syekh ABC, itu tidak ada ceritanya doa diimami di kuburan. Yang ada adalah himbauan Nabi, mintakan si mayit kepada Allah untuk ampunan dosa, ditetapkan di dalam iman. Masing-masing donga dewi-dewi. Ya Allah ampuni dia, tetapkan dalam iman, bisa menjawab pertanyaan. Dan doa yang semisal pakai bahasa Jawa gak apa-apa. Senada dengan itu. Setelah itu pulang. Berikutnya fadilahnya apa? Sapa sing sholat lalu pulang, 1 qiraat pahalanya. Sapa sing sampai penguburan selesai, sholat terus yang kuburan selesai, ikut ngubur, raketang nyekel sak pacul, sak cawukan, melu-melu, ojo nyawang tok, tancut, itu dianggap membikinkan rumah dia di alam kubur. Tandang, gotong royong, raketang sak cawukan, raketang sak cawukan. Tangannya loro, temal lemai penak disinggah nggih sikil nggih mboten napa. Sikile ngeten kan rotok ngono ten nggih. Ya ora apa mboten napa-napa. Mosok mayite disikil ya ora ngono. Nek pancanding sikil ya ngono ya ora apa-apa lah ya. Dianggap mungkin dugang mayit ya ora ngono lho ya. Itu membantu dia untuk membikinkan rumah di alamnya sesuai dengan alam kubur itu sendiri. Makanya supaya punya saham. Cuma siji loro sing nyekel pokok nganti mengkis liyane mek ndelok tok, jangan. Saling berganti, rebutan, semangat. Ngubur selesai 1 qiraat. Berarti kalau sholat sama nguburnya mendapatkan pahala berapa? 2 qiraat. Apa itu qiraat? Minimalnya saukuran Gunung Uhud. Gunung Uhud kalau gunung pegat gede pundi, ayo. Gunung Uhud niku ambane 3 kiloan, dawane nek 7 kilo. Gunung Pegat wonten semonten? Kaenek. Pomome watu tok pun sugih apa dereng? Duwe watu sak gede Gunung Uhud pun sugih napa dereng? Bendina dipecahi watune 5 truk mosok ngono kira duwe dhuwit lah ya. Kapan tak Gunung Uhud di bendina 5 truk. Besar itu pahalanya. Besar itu pahalanya. Itu 2 itu. Sholat sampai ngubur itu mendapatkan pahala 2 qiraat.
Berikutnya, apa yang bermanfaat untuk mayit? Jawabnya, doa yang masih hidup. Makanya perbanyak doa. Dan kita tidak bisa membuat acara doa, karena sering orang menuduh Ahlus Sunnah wong sunnah kuwi reso ndonga. Alasannya mereka bikin acara ngumpul-ngumpul di rumah mayit, katanya mendoakan. Lerang ngono jere ra duwe donga. Ternyata tuntunan doa yang murah meriah mesti akeh itu lewat Ahlus Sunnah. Apa? Salat kita berucap pas tahiyat, assalamu alayna wa ala ibadillahi sholihin. Semoga salam Allah kepada kami dan hamba Allah yang soleh. Soleh yang sudah mati, soleh sekarang hidup bareng, soleh akan datang. Wis kita dongak nih. Berarti kalau kita itu mendoakan semoga wong sudah dapat keselamatan berapa kali? Karu-karuan. Di dalam sholat itu lebih mustajab dan tanpa biaya. Jejal bikin acara ngumpul-ngumpul, ngongkon wong dongakno, ngingoni mboten? Entek piro? Mulai gawani gandul-gandul mboten? Entek piro? Apa sing entuk donga mek ngono tok, lerang ngono ora entuk donga? Ya bejone sing sugih iso gandul-ganduli, engko entuk sajadah dhewe-dhewe, ge sajadahe larang-larang, lerang duwe. Makanya Islam itu menjangkau kepada semuanya. Dan tidak ada acara ngumpul-ngumpul untuk mendoakan. Mendoakan di dalam sholat itu sudah otomatis. Khatib hari Jumat selalu mendoakan. Kita diimbau untuk mendoakan. Doanya mukmin untuk saudara yang sudah meninggal itu mustajab. Maka perbanyak doa. Rabbana filana wal ikhwanina alladzina sabaquna bil iman. Ambil dosa kami, ambil dosa saudara kami yang sudah meninggal duluan dari kalangan orang-orang beriman. Itu kan selalu kan, assalamu alayna wa ala ibadillahis soalnya kan selalu. Itu doanya cukup. Gak usah bikin acara ngumpul-ngumpul doa. Justru itu membuat acara berbiaya dan tidak ada contohnya. Wis biayanya akeh, kayaknya hasilnya nanti paling rugi. Paling rugi. Nah begitu. Dan tidak ada acara ngumpul-ngumpul sampai 7 hari diulang 40, 100, 1000, setahun pisan, haul, keblake, pendake, itu tidak ada. Dan penyembelihan untuk acara ngumpul-ngumpul termasuk penyembelihan untuk berhala, itu dagingnya haram. Dagingnya haram. Kenapa? Itu disembelih untuk atas nama berhala, itu tidak diizinkan. Itu tadi rangkuman tentang masalah urusan jenazah. Ini seolah ini terangkum di videonya. Nanti silahkan dikaji berulang-ulang. Insyaallah videonya tidak hilang, bisa dikaji berulang-ulang sehingga nanti setiap masjid mandiri iso ngopeni jamaah sing meninggal. Kayak masjid ini butuh mandiri enggak? Butuh mandiri. Benjo kecampuran. Supaya amal kita sesuai dengan ilmu, sehingga nanti bener. Ini cukup membantu Pak Mudin benco repot-repot. Bahkan masjid kono domennya apa enggak direpot nih, tandangi dewi. Demen buat orang-orang. Saya yakin domen mereka itu ya. Tak perlu mengke Pak Mudin ini caosi sarung sitok ngoten wes, jan SMS niku. Nanti biar enggak berkomentar. Masa caosi sarung sitok nggih sik komentar. Ya sik komentar wae loro lho nggih. Sak klambine, sak kopiahe ngoten. Insyaallah itu demen itu menjadi syiar dakwah kita. Syiar dakwah kita. Itu tadi mukadimah hampir 1 jam. Sekarang untuk materi yang sudah dibagi kita baca dengan ringkas. Nanti bagian akhir baru bila ada tanggapan supaya materi tersampai semuanya. Sekarang kita kembali ke kertas makalahnya, adab dan hak tetangga. Pertama, nukilan sebuah ayat di surah An-Nisa. Allah firmankan, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Gitu kita membaca, wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a ilahil ayah. Wa'budullaha, beribadalah kamu kepada Allah, wa la tusyriku bihi, kamu jangan melakukan kesyirikan. Termasuk syirik ndonga sambat wong mati.
lumantar panjenengan sing sampun sumare, termasuk hadiah pahala Fatihah dan macam-macam untuk mayit, kemudian mayit dimintai untuk berdoa, itu termasuk syirik, itu yang paling banyak. Mendekati Ramadan, tahlil akbar nek kuburan, takbir akbar apa dan semisalnya, pahala untuk mayit kemudian dimintai supaya berdoa, itu termasuk kesyirikan. Wabil walid ihsana, pada orang tua supaya berbuat baik. Wabidil kurba, demikian juga kepada kerabat supaya berbuat baik. Wal yatama wal masakin, kepada anak yatim dan orang-orang miskin supaya berbuat baik. Wal jaridil kurba, dan kepada tetangga dekat berbuat baik. Wal jari junubi, kepada tetangga jauh juga berbuat baik. Wa sahibil jambi, konco cedek, termasuk ketika safar cedek uang, itu termasuk juga berbuat baik. Wa binisabil, kepada musafir, kita ketemu mereka butuh dana, setelah kenalan percaya memang itu musafir, butuh sangu, boleh disangoni dengan baik. Wa ma malakat aimanukum, dan juga berbuat baik kepada budak yang kamu miliki. Untuk kita kayaknya belum ada budak, atau mungkin orang yang kita miliki itu pegawai tapi bukan budak. Siapa yang jadi majikan punya pegawai juga harus berbuat baik. Itu dalil pertama dari 7. Sekarang kita baca hadisnya dengan agak cepat saja. Wa anhu qala Rasulullah SAW, ya nisa al muslimat, wahai para perempuan muslimat, la tahkironna jaratun, jangan sampai seorang tetangga merasa kurang percaya diri, lijarotiha, untuk memberi kepada tetangganya, walau firsana saten, walaupun kikil wedus, bahasa kita walaupun ceker pitik. Artinya bentuk berbuat baik keluarga yaitu senang sedekah nyang tetanggane, termasuk masak tonggone cipratono rakaruan botok saungkus ngoten nggih, panas-panas gawe sop mengke amis-amise ceker pitik, yang penting lek nyaosne apik, insyaallah itu bisa menjaga. Tujuannya untuk apa? Berbuat baik kepada tetangga. Aja mosok ngene diwehne wong, aja ngono. Pokok kita itu bisa mengemas dengan baik, itu akan berharga. Itu cara menjaga hak tetangga, termasuk senang nyodakoi tetangga. Tonggo semata tonggo, wong kafir itu satu hak, tonggo dan juga muslim 2 hak, tonggo muslim kerabat ada 3 hak. Lah nek sambat apa-apa tonggone sing disambati didik, maka selalu berbuat baik kepada tetangga. Makanya menodai tetangga itu ancamannya besar. Dikatakan tidak beriman, artinya tidak beriman sempurna. Sopo sing tonggone ra tau aman. Termasuk zina dengan istri tetangga itu lebih gede daripada zina wajarnya zina. Kenapa? Yang dilanggar banyak. Makanya ngati-ngati kepada tetangga. Tonggo kene suamine sing lunga, tonggo kono istrine sing lunga, padha kangene malah plirik-plirikan. Nah, ini berisiko loh. Kadang nek gubuk, kadang nek ngendi, kadang ngoten-ngoten niku, itu bahaya. Alasannya macul supaya wong nyelintut, baru ketok macul neh ra konangan. Tapi ya malaikat pangkah ngonangi mawon nggih. Mboten malaikat sing ra ngonangi. Ya pangkah konangan ae. Ketangkep nanti jadinya. Artinya zina pada tetangga itu lebih gede. Kenapa? Merusak hak tetangga. Makanya adabnya hargai. Nomor 3, wa anhu, darinya juga anna Rasulullah qala la yamna'u jarun, jangan sampai seorang tetangga menghalangi jaru kepada tetangganya ayagriza khosabatan, untuk memasang kayu fi jidarihi, di temboknya. Pamane tanggane wis di tembok sebuah rumah, tanggane pengen gawe kandang wedhus, kene numpang napa tembok kok tanggane karep masang kayu-kayu ngoten, kayak dipasangi daduk napa-napa. Lha iki numpange kayu wonten
tembok tonggone yang punya tembok iki diupayakan aja ngalang-alangi. Lek perlu nawakne. Lek ngersakne badhe damel kandang kayu pun, damel lempokan mawon. Mengke kula siapi apa baut. Jeneng patos kayu mawon mengke karek mbaune mengke rasah gawe napa? Gawe cagak, gawe soko. Itu pamit gak pamit ketika tonggone numpangne begini jangan dicegah. Kenapa? Tangga itu punya hak. Fadilahnya temboknya tambah rasa. Tembok niki lek wonten tumpahan tambah rasa mboten? Tambah rasa nek tumpangane. Lek tembok tok saged uyag-uyig tapi wonten tumpangane malah tambah rasa. Itu petunjuk dalil. Ini yang memberikan izin syariat. Lek nanti tonggone numpangne itu belum minta izin, ini syariat sudah memberikan izin ini. Syariat sudah memberikan izin sehingga tidak salah. Diupayakan. Lek perlu mungkin tonggone diwedhus terus ngerai rambanane, godhong randu ngoten ya bene. Kenapa? Tetangga itu punya hak. Dan itu kepentingan sosial yang tidak merugikan. Senada dengan itu. Semaya kula Burra kemudian mengatakan mali arakum anha muridin. Kenapa buatku ketika melihat kamu kalian kok berpaling? Kenapa hadis ini enggak kamu terapkan? Wallahi la armiyan nabiha baina aktafikum, demi Allah akan saya lempar kalian di antara pundak-pundak kalian. Ini Abu Hurairah menjadi gubernur di masa Marwan bin Hakam, gubernur Madinah di masa Marwan bin Hakam, sehingga Abu Hurairah itu punya kuasa. Enggak semata menyampaikan hadis tapi juga memberikan instruksi, mengancam, menghukum. Kenapa kalian enggak menerapkan hadis ini? Lempar kalian nanti. Atau mana itu kena hukuman. Berikutnya nomor 4, wa anhu anna Rasulullah SAW qol man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir, siapa iman pada hari akhir, fala yu'dhi jaro, jangan ngelarani tonggoni, jangan ganggu tonggoni. Ganggu itu macam-macam. Rezeki yang gone tonggone, mungkin kan? Limbah kamar mandi yang gone tonggone, mungkin kan? Bau-bau yang gone tonggone, mungkin kan? Termasuk napa? Swara kebanteren tonggone nganti kepribenan, cumpleng. Lek nyetel apa ya sing diri dirungokne dhewe ae, sampeyan ngantos ngganggu tonggone. Tapi wonten tiyang sing nyetel musik niku nganti sak desa krungu kabeh lho ya. Poneh duwe gawe mantu 3 dina ngoten niku bae. Nganti kocone bendina keder. Enggak boleh itu. Mantu ya alasannya apa enggak boleh, itu ganggu itu. Jadi pengeras suara itu cukup untuk acara makan-makan selesai sudah. Makan-makan kok ada suara untuk apa? Ya mungkin untuk tausiah, cukup itu. Selesai nanti lengang lagi. Ojo nganti suaranya ganggu tonggone. Suara sing banter itu 2 yang boleh. 1 adzan, 2 pembacaan ayat untuk dakwah. Pembacaan ayat. Adapun suara koleksi pribadi banter ganggu tonggone itu enggak diperbolehkan. Jelas ini. Siapa iman pada Allah hari akhir ojo ganggu tonggone, termasuk ganggu suara. Wa man kana yu'minu bil yaumil akhir falyukrim dhaifahu, siapa iman pada akhir supaya memuliakan tamunya. Tamu ini memang tamu bertamu atau musafir yang mampir dimuliakan, tidak perlu disangoni. Wa man kana yu'minu bil yaumil akhir falyaqul khairan aw liyasmut, siapa iman pada Allah, iman pada akhir, bila ngomong yang baik, apabila diam, apabila tidak diamlah, artinya tidak ngomong sing elek. Yang kelima, wa nabi surah Al-Khuzair radhiyallahu anhu Nabi sallam qol man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyuhsin ila jari, sapa iman pada Allah, iman pada hari akhir, supaya membagusi kepada tetangganya. Aman kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim dhaifahu, sapa iman pada Allah, iman pada hari akhir, supaya memuliakan tamunya. Wa man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyaqul aw liyaskut, siapa iman pada Allah, iman pada hari akhir, bila ngomong baik, bila tidak diamlah, yaitu aja ngomong sing elek.
Yang keenam, An Aisyah radhiyallahu anha qalat qultu, saya matur ya Rasulullah, innali jarun, saya punya dua tetangga. Fa ila ayyihima uhdi, kepada yang mana dari dua tetangga itu yang saya beri hadiah. Artinya enggak iso ngwake kabeh, isone cuma salah satu. Yang mana yang ku beri? Jawabnya, ila qrabihima mingkai baban, kepada tetangga yang pintunya lebih dekat. Artinya sing paling berinteraksi itu lebih cepat. Nanti blusak-blusuk roh karena pintunya dekat. Itu yang paling untuk diberi duluan, bila masih punya kelebihan berikutnya dan berikutnya. Hadis terakhir, An Abdillah bin Umar radhiyallahu anhuma qala dawuh Rasulullah sallam, khairul ashab, paling bagusnya konco inda Allah, di sisi Allah Ta'ala, khairuhum li sahibi, yang paling apik yang koncone. Wa khairul jiran, paling bagusnya tetangga inda, di sisi Allah, khairuhum, dicari yang paling bagus kepada tetangganya. Hadisnya adalah hasan. Demikian ada pembacaan 7 dalil di malam hari ini tentang hak dan adab tetangga bersama rangkuman tema tentang masalah jenazah. Sebelum kita tutup, ada tanggapan, disilahkan. Tentang jenazah dari Ustaz, ini ada pertanyaan. Yang pertama, ketika si mayat itu dalam keadaan junub, apakah kita dalam melakukan untuk memandikan itu sama seperti orang tidak junub? Pertama itu. Terus ini yang cukup bismillah atau ada yang kain. Yang kedua tentang kain kafan. Ketika anjurannya 3 itu ternyata orangnya agak gemuk atau bagaimana? Apakah boleh kita bakar menjadi 4 atau 5? Yang ketiga, setelah dimandikan sambil menunggu pemakaman, makam selesai untuk penggalian, apakah boleh setelah mandi itu mayat dimasukkan di masjid atau di rumah, lalu menyolatkan menunggu makam kalau sudah selesai? Begitu makam selesai langsung disolatkan sambil menunggu jamaah lain yang belum datang. Tentang untuk menyolatkan. Yang terakhir, apakah boleh kita sebagai seorang muslim menyolatkan jenazahnya orang yang Islam KTP, dia kita tahu Islam, tapi Islamnya cuma hari raya, tapi tidak pernah sholat 5 waktu. Yang terakhir, ketika disinggung tentang meratapi termasuk memberi makanan. Ketika saya takziah di Banyuwangi atau keluarga Banyuwangi takziah di kita, bagaimana untuk apabila kita menyajikan makanan, apa termasuk meratapi? Ada 5 pertanyaan. Sekarang saya rangkum dulu, diulang lagi. Pertama tadi apa tadi? Mayit junub, cara mandinya gimana? 2. Mori, ketika 3 helai tapi orangnya masih gemuk, mungkin perlu ditambahkan menjadi 4 atau 5. Mori bagi yang gemuk. 3. Jarak memandikan dan penguburan. Setelah dimandikan, nanti penyolatannya menunggu makan jenis manusia itu enak sekolahnya bareng karena dari kondisi rekor, setelah itu nanti berangkat. 4. Orang yang tidak sholat boleh disolatkan. 5. Menjamu tamu yang jauh. Ketika takziah ke rumah kita atau kita takziah di bila mayitnya junub, cara memandikannya ya sama. Namanya mandi itu pertama niat, yang kedua guyur basah kuyup. Ini untuk hadas kecil po gede sama. Karena sudah kembloh-oploh-oploh sekujur tubuh, itu kelasnya itu kelas mandi. Itu sudah mewakili hadas kecil maupun hadas besar. Jadi perlakuannya pokoknya kembloh-oploh-oploh itu sudah mewakili hadas kecil maupun hadas besar. Maka itu cara memandikannya sama saja. Jadi nggak ada perlakuan beda. Wah, iki mengkae mambengi duwe kepentingan, terus jantungan, terus nggak sadar, kurang sempat mandi. Lek ngedusi piye, ndak usah dibikin repot seperti itu. Yang kedua, mori bagi yang gemuk,
apakah itu harus ditambah menjadi 4? Enggak, cukup 3 saja. 3 kurang malah enggak apa-apa. 3 kurang enggak apa-apa. 1 lapis pun juga enggak apa-apa. Yang penting itu adalah untuk nutup aurat sempurna. Minimal itu nutup aurat. 3 itu lapisan itu paling sempurna. Jangan ditambah yang keempat. Lah wonge lemu jatahe telu mek kene loro enggak apa-apa. Untuk mensiasati nanti lapis pertama golekne sarung-sarunge atau apane sing nempel tubuhnya itu malah lebih murah meriah itu. Malah lebih murah meriah. Nah, seperti itu. Dan itu tidak harus dibentuk ngesor sarung, baju kurung, enggak harus. Los-losan enggak apa-apa. Itu kan cuma mekanisme gampangnya wae. Jadi intisari kafan itu ada nutup aurat. Selebihnya itu hanya mekanismenya saja, bukan sebuah keharusan. Kemudian yang ketiga, nyolatnya ditunda nunggu penggalian kuburannya selesai apa boleh? Enggak mengapa. Yang penting ojo nganti ana sing disi diupayakan sholatnya hanya 1 gelombang nanti diberitahukan hadirin ini nanti nyolatinya menunggu penggalian selesai. Begitu pemberitahuan selesai kita sholat langsung kita berangkatkan. Boleh nggak harus, itu sifatnya boleh tapi nggak harus. Yang keempat, bagaimana kalau jenazahnya tidak sholat 5 waktu, pol-poli sholatnya itu hanya riyoyo tok. Dan ini cukup banyak masyarakat awam seperti itu, dan mereka tidak ada niatan ngingkari, tapi karena keterbatasan. Yang salah itu mungkin malah dai-nya, kenapa mereka banyak didakwai. Makanya untuk kasus seperti itu kita tidak memasukkan mereka orang non muslim, enggak dimasukkan, tetap wong muslim sing banyak cacatnya tapi tidak menghilangkan keislamannya. Itu sing nyolati sing umum saja, tokoh agamanya jangan. Karena Nabi enggak mau nyolati kepada yang bunuh diri, tapi yang lainnya silahkan disolati. Bab yang ada di risalah jenazah Syalban itu ditandaskan bila yang mayat itu banyak dosa, muslim banyak dosa, punya disolati, tapi Nabi tidak mau nyolati. Tokohnya tidak usah nyolati, biar disolati orang umum saja. Kemudian makan-makan di rumah jenazah, sengaja ngundang makan-makan nggak boleh. Sekarang ada keluarga dari jauh yang rong kenal kondisi situ dan sebagainya, itu Anda kan diberi makan gimana, ya itu enggak mengapa. Itu bukan acara ngumpul-ngumpul, bukan, tapi itu sifatnya ya pantasnya ini keluarga jauh ya dingoni lah sengaja dengan itu. Bencer atau nyulek ya mungkin nanti cara ngingoni apa nyileh emperi tonggone atau gimana dan sebagainya. Atau di rumah itu juga enggak mengapa. Kenapa? Ini permasalahannya memang tamu dari jauh, itu masih wajar. Tapi itu bukan acara ngumpul-ngumpul, bukan itu bukan. Itu hanya kebutuhan mendesak saja. Apalagi pun demikian kita sampaikan, semoga bermanfaat. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Yang tadi majelis taklim